Apa itu algoritma pengurutan? Dalam bahasan kali ini setidaknya ada dua pengertian dari algoritma pengurutan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, menurut Microsoft Bookshelf, definisi dari algoritma pengurutan adalah algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan satu ataupun beberapa kata kunci dalam tiap elemen. Kemudian yang kedua, dalam ilmu komputer, algoritma pengurutan adalah algoritma yang menempatkan elemen daftar ke dalam urutan. Setelah kita mencari tahu pengertian dari algoritma pengurutan, kita akan mengenal lebih jauh bagaimana asal mula ataupun sejarah dari algoritma pengurutan ini. Sejak awal komputasi, masalah penyortiran telah menarik banyak penelitian, mungkin karena kompleksitas pemecahannya secara efisien, meskipun pernyataan-pernyataan yang ada di dalamnya itu lebih bersifat sederhana dan familiar. Di antara penulis algoritma pengurutan yang awal sekali, yakni di sekitar tahun 1951, adalah Betty Holberton yang bekerja di ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer dan di UNIVAC atau Universal Automatic Computer. Salah satu jenis algoritma pengurutan yakni bubble sort sendiri dianalisis sejak tahun 1956. Algoritma pengurutan yang baru masih terus ditemukan dengan time sort yang banyak digunakan berasal dari tahun 2002. Dan perpustakaan short yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2006. Tentunya teman-teman juga ada yang bertanya-tanya apakah itu time sort. Nah, time sort sendiri merupakan algoritma penyortiran yang diturunkan dari merge sort dan Sertian sort. Kemudian, perpustakaan short ataupun dalam bahasa Inggrisnya library sort adalah algoritma pengurutan yang menggunakan insertion sort tetapi dengan celah dalam larik untuk mempercepat penyisipan berikutnya. Selanjutnya, setelah kita membahas sejarah singkat dari algoritma pengurutan, saya juga ingin menyampaikan bahwa terdapat setidaknya dua metode umum yang biasa digunakan dalam algoritma pengurutan. Adapun dua metode umum yang biasa digunakan dalam algoritma pengurutan, yakni yang pertama adalah ascending, urutan naik yaitu urutan data dari kecil ke besar, kemudian adalah descending, urutan turun yakni urutan data dari besar ke kecil. Contoh, misalkan kita mempunyai data bilangan 6, 3, 7, dan 2, maka ketika kita urutkan naik menjadi 2, 3, 6, dan 7. Namun ketika kita urutkan turun menjadi 7, 6, 3, dan 2. Selain metode umum yang digunakan dalam algoritma pengurutan tadi, saya juga ingin menyampaikan bahwa terdapat 7 jenis algoritma pengurutan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bubble sort. Bubble sort merupakan algoritma pengurutan paling tua dengan metode pengurutan paling sederhana. Disebut paling tua sendiri karena algoritma bubble sort ini telah dianalisis sejak tahun 1956. Pengurutan pada bubble sort dilakukan dengan membandingkan masing-masing item dalam suatu list secara berpasangan, kemudian menukar item jika diperlukan dan mengulanginya sampai akhir list secara berurutan sehingga nantinya tidak ada lagi item yang dapat ditukar. Kemudian agar lebih paham bagaimana bubble sort bekerja, maka dapat kita simak contoh berikut ini. Yang kedua adalah inserting sort. Algoritma ini pada dasarnya memilah data yang akan diurutkan menjadi dua bagian. Yang pertama yang belum diurutkan dan yang kedua yang sudah diurutkan. Elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan dan kemudian diletakkan sesuai posisinya pada bagian lain dari array yang telah diurutkan. Langkah ini dilakukan secara berulang hingga tidak ada lagi elemen yang tersisa bila bagian array yang belum diurutkan. Agar lebih paham mengenai insertion sort ini, mari kita lihat contoh berikut ini. Selanjutnya yang ketiga adalah selection sort. Ide utama dari algoritma selection sort adalah memilih elemen dengan nilai paling rendah dan menukar elemen yang terpilih dengan elemen ke i. Nilai dari elemen i ini dimulai dari 1 ke n, di mana n adalah jumlah total elemen yang dikurangi dengan 1. Untuk memahami bagaimana mekanisme selection sort bekerja, mari kita simak contoh berikut ini.
Selanjutnya yang keempat adalah shell sort, merupakan algoritma yang satu jenis dengan insertion sort, di mana pada setiap nilai i dalam n per i item diurutkan. Pada setiap pergantian nilai i dikurangi sampai 1 sebagai nilai yang paling terakhir. Nah, berikut ini adalah contoh dari shell sort agar kita dapat memahami lebih lanjut apa itu shell sort. Selanjutnya yang kelima adalah merge sort. Algoritma ini dirumuskan dalam 3 langkah berpola, yakni divide and conquer. Berikut ini adalah penjelasan langkah kerja dari merge sort. Yang pertama adalah divide, yakni kita memilah elemen-elemen dari rangkaian data menjadi 2 bagian. Kemudian yang kedua adalah conquer. Conquer setiap bagian dengan memanggil prosedur merge sort secara rekursif. Kemudian yang ketiga adalah kombinasi. Nah, mengkombinasikan 2 bagian secara rekursif untuk mendapatkan rangkaian data secara berurutan. Agar lebih memahami bagaimana mekanisme kerja dari merge sort, mari kita simak contoh berikut ini. Kemudian yang keenam adalah quick sort. Algoritma ini berdasar pada pola divide and conquer. Berbeda dengan merge sort, algoritma ini hanya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah divide, memilih rangkaian data menjadi 2 subrangkaian, di mana setiap elemen adalah kurang dari atau sama dengan AQ, dan setiap elemen pada A dalam kurung Q ditambah 1 sama dengan R adalah lebih besar atau sama dengan elemen pada AQ. Perhitungan pada elemen Q ini merupakan salah satu bagian dari prosedur pemisahan. Kemudian yang kedua adalah conquer. Pada langkah ini kita mengurutkan elemen pada subrangkaian secara rekursif. Pada algoritma quick sort, langkah kombinasi tidak dilakukan karena telah terjadi pengurutan elemen. Kemudian yang ketiga adalah elemen pada subarray. Agar lebih paham mengenai penjelasan dari quick sort di atas, langkah lebih baiknya kita memperhatikan contohnya sebagai berikut. Yang terakhir adalah heap sort. Heap sort adalah sorting yang menggunakan struktur data heap dengan nilai parent yang selalu lebih besar daripada nilai childnya, atau dalam bahasa Indonesianya nilai orang tuanya lebih besar daripada nilai anaknya. Adapun algoritma yang dapat menggambarkan bagaimana heap sort bekerja sebagai berikut. Yang pertama, buat struktur heap. Kemudian yang kedua, ambil isi dari root. Kemudian kita memasukkannya ke dalam sebuah array. Kemudian yang ketiga, hapus elemen root tadi dengan mempertahankan properti pada heapnya. Dan keempat, ulangi sampai tree menjadi kosong. Agar lebih paham lebih lanjut mengenai heap sort, mari kita simak contoh berikut ini. Selanjutnya, setelah saya menyampaikan 7 jenis dari algoritma pengurutan beserta contohnya yang berupa pengurutan angka, maka sesuai dengan soal yang diberikan diminta untuk mengurutkan NPM dari urutan terbesar menuju urutan terkecil. Oleh karenanya, untuk melaksanakannya ataupun menindaklanjuti contoh kasus yang diminta, maka saya akan menyampaikannya melalui penjelasan berikut ini. Baik, untuk contoh kasus yang NPM mengurutkan dari terbesar terkecil, saya punya contoh NPM dari kelas 1 TRPLB berjumlah 10 orang. Nah, maka kita akan mengurutkan NPM dari terbesar menuju terkecil. Nah, dapat dilihat bahwa Miko Eroldo itu sudah saya labeli dengan merah, menunjukkan bahwa Miko Eroldo memiliki NPM terbesar urutannya yakni 1062145. Kemudian saya pindahkan ke atas, saya tukar dengan Apriano Iska karena metode selection sort, yakni menukarkan dengan yang atas setelah diseleksi. Kemudian saya merahkan, tadi sudah saya merahkan, saya tandai, kemudian saya beri label kuning yang dimana mengunggulkan posisi Miko Eroldo selaku pemegang NPM terbesar. Selanjutnya saya seleksi, beri tanda merah pada Kirana, kemudian lanjut menyeleksi ke bawah. Selanjutnya NPM Kirana yang terbesar kedua saya tukarkan dengan Irsal.
untuk naik ke atas karena metode penyeleksian dalam selection sort adalah seperti itu, mempertukarkan dengan ada urutan yang telah dilabeli kuning alias yang telah dikukuhkan. Selanjutnya menyeleksi NPM terbesar ketiga, yakni ada Juanda Renaldi 1062143, maka saya labeli merah, kemudian saya lanjut seleksi ke bawah terlebih dahulu untuk menyelesaikan dan memastikan apakah ada NPM terbesar lagi selain Juanda, yang mana NPM-nya itu 1062143. Setelah dirasa tidak ada, saya label merah, kemudian saya pindahkan ke kanan, lalu saya masukkan di bawah Kirana untuk mempertukarkannya dengan David Wijaya. Selanjutnya saya beri label kuning untuk mengukuhkan posisi Juanda selaku NPM terbesar ketiga. Kemudian saya seleksi kembali untuk mencari NPM terbesar keempat, yakni ada Irsal Fatur Rahman. Karena posisinya telah berada di 4, langsung saya labeli merah dan kemudian saya lanjut seleksi ke bawah. Setelah dirasa tidak ada yang terbesar selain Irsal Fatur Rahman, maka saya beri label kuning. Selanjutnya saya menyeleksi kembali untuk mencari NPM terbesar kelima, maka ditemukan NPM IFA 1062141. Kemudian saya beri label merah, kemudian lanjut seleksi dan dirasa tidak ada, maka posisi IFA saya naikkan, saya tukarkan dengan Aryo. Mengapa saya taruh di kanan terlebih dahulu? Sebenarnya memang pada selection sort ini harusnya dipertukarkan langsung antara yang telah terseleksi dengan ada baris yang di atasnya. Namun saya sengaja menaruhnya di samping kanan karena secara manual tidak ada secara otomatis. Saya juga bermaksud untuk memudahkan dan memperlihatkan bagaimana proses pertukaran antar baris ini. Selanjutnya juga dengan NPM yang terbesar ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9 hingga ke-10, karena total NPM ini ada 10 orang yang saya masukkan sebagai studi kasus saya. Proses selection sort ini akan terus berlanjut hingga semua data dianggap telah Selanjutnya setelah kita tadi membahas algoritma pengurutan pada soal nomor 1, selanjutnya saya akan membahas algoritma Google, yang dimana pada algoritma Google sendiri saya diminta untuk memilih 2 dari 10 algoritma Google yang disediakan. Nah, algoritma Google sendiri saya memilih untuk membahas algoritma Hummingbird dan algoritma Panda. Pada bagian pertama ini saya akan membahas algoritma Hummingbird. Apa itu algoritma Hummingbird? Algoritma Google Hummingbird adalah salah satu algoritma Google yang memiliki peran dalam hal menyaring semua informasi. Informasi di sini adalah kita dapat menemukan semua jawaban yang kita pikirkan atau kita tanyakan di situs manapun ataupun di artikel tersebut. Intinya, dalam algoritma Hummingbird ini Google ingin agar penggunanya mendapatkan hasil atau jawaban secara maksimal dari situs yang ditujunya tersebut. Dalam konteks ini, kedalaman konten sangatlah berpengaruh dalam penggunaan algoritma Hummingbird ini. Setelah membahas definisi, saya akan menyampaikan sejarah ataupun filosofi daripada algoritma Hummingbird ini. Nah, algoritma Hummingbird pertama kali dirilis pada tanggal 27 September 2013. Perilisan ini bersama dengan ulang tahun Google yang ke-15. Algoritma ini dirilis dengan fokus utama untuk membantu menemukan konten agar benar-benar relevan dengan keyword yang dicari oleh kita selaku pengguna. Hummingbird merupakan salah satu nama burung yang jika kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah burung kolibri. Kemudian oleh Google, nama burung kolibri ini dijadikan sebagai nama untuk algoritma pencarian terbaru yang cepat dan tepat, seperti burung kolibri tadi. Jadi kurang lebih itulah filosofi dari Google yang menarik untuk mengadopsi sebuah burung dan memberikan nama burung tadi menjadi sebuah nama dari algoritma pencarian. Karena burung kolibri itu cepat, maka Google juga ingin menampilkan sesuatu algoritma yang dimana berhubungan dengan kata cepat tadi. Maka diambillah kata hummingbird ataupun kata burung kolibri dalam bahasa Indonesia untuk menamai algoritma pencarian Google Hummingbird ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan seberapa pentingnya menggunakan algoritma Hummingbird ini. Dari beberapa sumber yang saya baca dan saya cari, saya tidak menemukan jenis-jenis ataupun macam dari algoritma Hummingbird ini. Oleh karenanya, untuk menggantikan penjelasan ini, maka saya ingin menyampaikan seberapa pentingnya menggunakan algoritma Hummingbird ini. Pentingnya menggunakan algoritma Hummingbird, perlu diketahui bahwa algoritma ini sangatlah penting diterapkan ke dalam teknik SEO. Karena algoritma Hummingbird ini berfokus pada konten dan informasi, sehingga ketika Google merubah algoritmanya setiap saat,
maka efeknya tidak terlalu signifikan. Algoritma ini sangat tepat untuk para blogger, termasuk juga para master SEO yang berkecimpung dalam dunia pengoptimalan web. Konten yang kita sajikan dapat bersaing di halaman teratas Google jika konten yang kita sajikan tersebut berkualitas. Jadi secara singkatnya, ketika kita ingin konten kita muncul di halaman teratas Google, maka kita harus menyajikan konten yang berkualitas dibandingkan dengan konten-konten yang ada sebelumnya. Karena prinsip dari Hummingbird ini adalah mengedepankan konten yang berkualitas dibandingkan dengan kuantitasnya. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan fitur-fitur yang terdapat dalam algoritma Hummingbird. Nah, ada pun beberapa fitur dalam algoritma Hummingbird yakni sebagai berikut. Yang pertama, algoritma Google Hummingbird ini menggunakan bahasa alami alias semantik. Kemudian yang kedua, berfokus pada seluruh kalimat, bukan hanya sekedar pada beberapa kata saja. Kemudian yang ketiga, algoritma ini dapat berfungsi untuk memastikan kesesuaian antara halaman dan makna yang ingin disampaikan kepada para penggunanya. Kemudian yang keempat, mampu mengenal hubungan antara konsep dengan kata kunci. Dan yang kelima, memberikan hasil pencarian yang relevan dengan kata kunci yang kita ketikkan. Selanjutnya, saya akan menyajikan contoh kasus daripada algoritma Hummingbird ini. Tentunya, dengan adanya contoh kasus ini dapat menjadi gambaran bagaimana mekanisme kerja ataupun mengapa algoritma Hummingbird ini diciptakan. Nah, dalam contoh kasus ini sendiri, saya menggunakan contoh kasus umum yang merupakan gambaran umum daripada algoritma Hummingbird itu sendiri. Adapun contoh kasus saya yakni sebagai berikut. Misalkan saya memposisikan diri saya sebagai seorang blogger yang menulis di bidang pemrograman. Tentunya, yang menulis mengenai pemrograman ada banyak, bukan sekedar hanya saya saja. Namun ketika saya ingin bersaing dengan mereka-mereka yang tulisannya sudah terkenal, maka saya bisa lakukan dengan menggunakan algoritma Hummingbird ini. Algoritma Hummingbird ini lebih mengedepankan tiap kata dalam pencarian untuk memastikan keseluruhan pertanyaan, kalimat, ataupun percakapan yang diperhitungkan. Hummingbird juga berhubungan dengan memahami niat pengguna. Pikirkan bagaimana orang mencari sesuatu, bukan hanya sekedar apa yang mereka cari. Hummingbird mementingkan kualitas daripada kuantitas. Jadi ketika saya ingin tulisan saya masuk halaman teratas Google dan bisa bersaing dengan mereka-mereka yang telah memulai terlebih dahulu, maka saya harus menyajikan konten tulisan yang berkualitas. Nah, Hummingbird ini sendiri memfilter mana konten yang dianggap berkualitas dan mana yang tidak. Nah, Hummingbird akan menampilkan konten-konten yang dianggap berkualitas di halaman teratas. Dengan demikian, konten-konten yang tidak berkualitas akan dikesampingkan. Dalam konteks ini, agar pengguna merasa puas dengan konten yang disajikan oleh Google selaku mesin pencari, maka Google harus menyajikan konten yang berkualitas di halaman teratas agar membantu para penggunanya. Oleh karenanya, algoritma Hummingbird ini hadir untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya yang kedua, setelah tadi saya membahas mengenai algoritma Hummingbird, mulai dari pengertian, kemudian sejarah, mengapa menggunakan algoritma Hummingbird hingga contoh kasusnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai algoritma Panda, dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari algoritma Panda, apa itu algoritma Panda? Algoritma Google dengan nama Panda merupakan pembaruan algoritma Google yang dikembangkan untuk mengurangi prevalensi konten berkualitas rendah dalam hasil pencarian, serta untuk menghargai konten yang unik dan menarik. Panda muncul ketika dunia maya berkembang dengan konten berkualitas rendah dalam jumlah yang besar. Jadi secara singkatnya, Panda ini hadir ketika konten-konten yang ada dalam dunia Google ataupun dalam dunia maya itu memiliki kualitas yang sangat rendah, alias dalam ini melebihi ambang batas kualitas kerendahan dari suatu konten. Selanjutnya saya juga ingin membahas sejarah ataupun mengapa, bagaimana algoritma Panda ini bisa muncul. Sejarah munculnya algoritma Panda terjadi karena penurunan kualitas hasil pencarian pada Google Search tahun 2010. Hal ini dikarenakan munculnya cara optimasi dengan ternak konten di website yang dikembangkan. Selain itu, dengan adanya aktivitas mengejar jumlah kunjungan di website, meskipun konten di website itu tidak berkualitas, menimbulkan banyak keluhan daripada pengguna Google itu sendiri. Karena hal tersebutlah Google merespon dengan mengembangkan algoritma Panda ini yang kemudian diluncurkan pada tanggal 23 Februari tahun 2011.
Menurut saya pribadi, panda adalah salah satu hewan yang pemalas. Jadi ketika kita kaitkan dengan website, maka kehadiran algoritma panda ini memang sangatlah tepat. Dalam konteks ini, mengumpulkan mereka yang malas dalam membuat konten, ataupun mereka yang membuat konten yang tidak berkualitas alias menjiplak milik orang lain. Bersamaan dengan hal tersebut, pada tanggal 24 Februari 2011, Google menerbitkan posting blog tentang pengurangan peringkat untuk situs berkualitas rendah dan pembaruan peringkat untuk situs yang memiliki kualitas dengan konten yang berkualitas tinggi. Salah satu yang dinilai rendah adalah yang memiliki konten jiplakan alias tidak original tadi. Namun jika situs dengan konten dan informasi asli seperti penelitian, analisis, laporan, dan sebagainya akan memperoleh peringkat yang tinggi. Nah, dari algoritma panda ini kita ketahui bahwa Google mengedepankan keaslian karya, bukan penjiplakan atau copy paste dari sebuah karya. Selanjutnya, setelah kita tadi membahas sejarah dari algoritma panda secara singkat, nah saya juga ingin menyampaikan target algoritma pembaruan Google Panda, yakni ada sebagai berikut, ada 6 poin. Yang pertama adalah konten copy paste, kemudian yang kedua konten yang berkualitas rendah, kemudian ketiga konten dengan website yang terlalu banyak iklan, kemudian keempat kurangnya otoritas ataupun kepercayaan dari pengguna, kelima kata kunci yang terlalu banyak, dan yang keenam konten yang tidak sesuai dengan permintaan pencarian. Selanjutnya saya akan membawakan contoh kasus dari algoritma panda ini. Contoh kasus yang saya sajikan adalah gambaran umum dari algoritma ini sendiri. Saya posisikan kembali diri saya sebagai pembuat konten yang original. Saya banyak menyajikan konten-konten analisis, penelitian yang mana bermanfaat bagi kehidupan para mahasiswa. Namun pada sewaktu-waktu ada orang yang dengan sengaja menjiplak konten saya tanpa izin dari saya. Tentunya saya selaku penulis asli akan dirugikan akibat peristiwa ini. Karena nantinya dikhawatirkan akan banyak copy paste yang terjadi, maka Google merespon dengan meliris algoritma panda ini untuk memberikan nilai rendah bagi mereka para penjiplak dan memberikan peringkat tinggi kembali pada saya selaku penulis asli daripada karya-karya saya. Tentunya saya selaku penulis akan senang karena karya saya diapresiasi dan dilindungi keasliannya oleh Google melalui pelirisan algoritma panda ini. Jadi pada dasarnya dari contoh kasus yang saya bawakan tadi dapat kita simpulkan bahwa algoritma panda ini hadir karena banyaknya copy paste alias banyaknya tersaji konten yang tidak berkualitas. Tentunya dengan contoh kasus yang saya bawakan tadi, saya harap teman-teman ataupun orang yang menonton video ini dapat memahami mengapa algoritma panda ini bisa liris ya, karena tadi banyaknya copy paste yang terjadi alias konten-konten yang tidak berkualitas banyak berkeliaran dalam mesin pencarian Google ini. Oleh karenanya agar dapat menyenangkan para pengguna melalui konten-konten yang berkualitas, maka algoritma panda ini hadir untuk mewujudkan hal tersebut. Baiklah, demikianlah pemaparan ataupun penjelasan materi dari saya mengenai yang pertama tadi ada algoritma pencarian yang dimulai dari pengertiannya, kemudian macam kasus, jenis, serta sejarah ataupun filosofi dari algoritma pencarian itu sendiri, yang kemudian dilanjutkan dengan dua algoritma Google nih, dimana pada kesempatan ini saya memilih Panda dan Hummingbird. Oleh karenanya jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Demikian saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih.